see story of Cinta Suci novel, guys. Don't forget to follow and to like and subscribe of Cinta Suci novel, ya guys. Don't forget to watching. Salam from Hong Kong, guys. Reina termenung membaca setiap kalimat yang telah ia goreskan di atas selembar kertas putih. Mungkinkah bila pada kenyataannya ia dipertemukan pada situasi seperti itu, ia mampu dengan lapang dada melepas cintanya? Cinta hanyalah memiliki dan dimiliki. Namanya cinta adalah pengorbanan dan perjuangan. Kala kau telah berusaha memperjuangkan cintamu hingga titik darah penghabisan, namun Tuhan tetap belum menjodohkanmu dengan orang yang kau cintai, maka pengorbananlah yang kelak harus diberikan. Pengorbanan demi kebahagiaan orang yang kau cintai, meski kau harus mengalami kesakitan yang tiada tara. Reina merebahkan kepalanya di atas meja belajar. Matanya menatap bingkai foto yang memajang potret dirinya dan Alan. Ia tersenyum dan Alan pun tersenyum lebar dalam potret itu. Namun, ia sangat tahu kalau senyuman yang Alan berikan tidak sampai ke matanya. Aku tidak menyangka kalau akan begitu mencintainya. Aku kira akan sulit untukku mencintaimu, sebab kau itu menyebalkan, gumam Reina. Terkadang pemikiran bodohnya berharap kalau kisah cinta yang kelak ia alami akan seindah kisah novel romans yang sangat sering ia baca. Menikah karena dijodohkan, cinta perlahan tumbuh dan berakhir dengan hidup bahagia. Suara ketok pintu yang berputar menyadarkan Reina. Dari lamunan singkatnya, ia segera beranjak dari duduknya. Sejenak ia menilai penampilannya di cermin. Sambutlah kepulangan suamimu dengan penampilan sebaik mungkin. Setelah menjawab salam yang Alan ucapkan, Reina mencium punggung tangan Alan. Mas mau mandi dulu atau langsung makan? Ia mengambil alih tas kerja Alan. Aku sudah masakan makanan kesukaan Mas. Tapi kayaknya masakannya sudah dingin deh. Jadi lebih baik Mas mandi dulu. Aku mau manasin dulu makanannya, ucapnya seraya tersenyum menyadari kebodohannya. Ia yang menawarkan pilihan, namun ia juga yang memberi keputusan. Aku sudah makan di rumah sakit, Nak. Jawaban Alan membuat Reina terdiam seketika. Gerakan tangannya yang membantu Alan melepas jas dokter yang masih melekat di tubuhnya terhenti.
Mas sudah makan ya? Ya sudah, Mas mandi saja biar aku merapikan meja makan. Jangan langsung tidur ya, harus mandi dulu, ucap Reina dengan nada ceria menyembunyikan kekecewaan yang kini ia rasakan. Reina menunggu Alan hingga pukul 11 malam. Ia berharap dapat menikmati makan malam bersama. Namun ternyata orang yang ditunggu malah sudah makan. Kecewa. Tentu hal itu tidak dapat Reina tampik. Reina menatap sedih makanan yang sudah tersaji di atas meja makan. 4 kali Reina ingat dengan jelas kalau sudah 4 kali Alan melewatkan makan malamnya di rumah. Apa masakan buatannya tidak enak? Hingga beberapa hari ini Alan enggan untuk memakannya. Reina bertekad malam ini juga ia akan menanyakan hal itu. Setelah merapikan meja makan, Reina bergegas masuk ke kamar. Alan masih berada di dalam kamar mandi. Dengan telaten Reina menyiapkan baju ganti untuk Alan. Reina melirik ponsel Alan yang bergetar di atas kasur. Mbak Ariana, ada apa Mbak Ariana menelepon Mas Alan? Reina tidak langsung menjawab panggilan tersebut. Ia meraih ponselnya yang ia simpan di dalam laci. Mungkin ponselnya mati hingga Ariana menghubungi nomor Alan. Dahi Reina terkejut saat ternyata tidak ada satu panggilan pun yang masuk dari Ariana. Assalamualaikum Mbak, sapa Reina. Waalaikumsalam Reina. Ya ada apa Mbak? Bisa bicara dengan sama Dokter Alan? Ada hal penting yang harus Mbak sampaikan padanya. Urusan pekerjaan. Baru saja Reina berniat menjawab ponsel yang tadinya ada di tangan kiri. Tangannya kini sudah beralih ke tangan Alan. Reina terkejut bukan main saat tiba-tiba Alan merebut ponsel itu dari tangannya. Lain kali jangan angkat telepon milik orang lain sembarangan. Itu tidak sopan, tegur Alan tegas. Kemudian ia berjalan ke balkon kamar. Setetes air mata jatuh membasahi pipi Reina. Perkataan Alan menyakitkannya. Perlahan Reina merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Ia menarik selimut hingga menutupi kepalanya. Di balik selimut ia terisak pelan. Alan marah padanya. Ini kali pertama Alan membentaknya. Hal itu sungguh menyakitkan. Mungkin Mas Alan sedang capek. Batin Reina berusaha menenangkan hatinya yang kini kacau balau. Reina merasakan kalau kasur yang ia tiduri berderit. Pertanda Alan telah berada di sampingnya.
Jangan menangis karena terkadang tangismu akan membuat suamimu yang sudah lelah bekerja semakin merasa lelah. Raina menghapus air mata yang membasahi pipinya, perlahan menurunkan selimut yang menutupi kepalanya. Hatinya kembali merasa sakit saat melihat Alan yang kini berbaring dengan posisi memunggunginya. "Mas," tidak ada sahutan, hanya keheninganlah yang Raina dapatkan. "Maaf kalau tadi aku tidak sopan," ucap Raina pelan. "Lain kali aku tidak akan mengulangi lagi." "Oh ya Mas, sekarang Mas satu pekerjaan ya sama Mbak Aya." Masih hening, Raina tahu kalau Alan belum tidur. "Kemarin sore aku ketemu sama Mbak Riana di rumah Mama. Mbak Aya yang ngasih tahu aku kalau dia sekarang jadi juniornya Mas di rumah sakit. Ngajarin Mbak Ayanya jangan galak-galak ya, soalnya Mbak Aya cengeng, kalau dimarahin suka nangis." Raina berusaha untuk mengontrol nada bicaranya agar terdengar normal. Walaupun pada kenyataannya kini hatinya sakit di tengah hingga rasa takut. Takut kalau Alan akan meninggalkannya. Tidak ada sahutan yang keluar dari bibir Alan. Ia masih bertahan dengan posisi memunggungi Raina. Perlahan Raina memberanikan diri melingkarkan tangannya ke pinggang Alan. Tidak ada penolakan, namun tidak ada pula balasan. "Aku mencintaimu Mas," ucap Raina lirih.